Indonesia adalah negara kepulauan, sebuah permadani luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kita diberkahi dengan keberagaman yang luar biasa, dari hutan Kalimantan yang rimbun hingga pantai Nusa Tenggara yang memukau. Kenyataan geografis ini adalah kekuatan kita, tetapi juga menghadirkan tantangan yang unik. Bagaimana kita memastikan bahwa janji kemajuan mencapai setiap sudut kepulauan ini? Impian Indonesia bukan hanya tentang angka pertumbuhan nasional di grafik. Ini tentang kesejahteraan bersama, di mana anak di Papua memiliki kesempatan yang sama dengan anak di Jakarta. Kesetaraan ekonomi adalah fondasi persatuan nasional, memastikan tidak ada yang merasa tertinggal. Gagasan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan harus menjadi panduan kita. Ini bukan hanya slogan, ini adalah amanat konstitusi. Setiap warga negara, dimanapun mereka dilahirkan, berhak atas kehidupan yang layak dan kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, kita tidak hanya berbicara tentang angka dan statistik. Kita berbicara tentang kehidupan masyarakat, harapan mereka, dan masa depan mereka. Bangsa yang kuat adalah bangsa di mana pembangunan bukan hak istimewa segelintir orang, tetapi hak bagi semua. Oleh karena itu, mencapai pertumbuhan yang seimbang di seluruh pulau bukan hanya tujuan ekonomi. Ini adalah masalah keadilan sosial. Bayangkan Indonesia sebagai keluarga besar yang tinggal di rumah luas dengan banyak kamar. Jika semua makanan terbaik, perabotan paling nyaman, dan lampu paling terang terkonsentrasi hanya di satu kamar, apa yang terjadi pada anggota keluarga di kamar lain? Mereka akan merasa diabaikan dan terputus. Demikian pula, jika pembangunan ekonomi sangat terkonsentrasi di satu pulau, itu menciptakan rasa ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Ketidakseimbangan ini dapat meregangkan ikatan yang menyatukan kita sebagai bangsa. Kekuatan nasional yang sejati berasal dari setiap bagian negara yang tumbuh bersama, saling mendukung dalam hubungan simbiosis kemajuan dan saling menghormati. Percakapan tentang kesenjangan ekonomi ini sangat penting dan harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Ini adalah topik yang menyentuh inti identitas kita sebagai bangsa, yang dibangun di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keberagaman. Persatuan ini diuji ketika peluang ekonomi tidak terdistribusi secara adil. Kita harus terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah model pembangunan kita benar-benar inklusif? Apakah itu memberdayakan masyarakat di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya? Perjalanan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera mengharuskan kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit ini dan bekerja sama untuk menemukan jawaban yang bermanfaat bagi semua, memastikan impian kepulauan ini menjadi kenyataan bagi seluruh penduduknya. Sudah jadi fakta yang nggak bisa disangkal kalau Pulau Jawa itu sudah lama jadi jantung ekonominya Indonesia. Selama puluhan tahun, pulau ini jadi mesin utama pertumbuhan negara kita. Coba deh lihat barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari mobil yang kita kendarai, sampai mie instan yang kita makan. Sebagian besar barang-barang itu diproduksi di pabrik-pabrik yang ada di sepanjang jalur industri, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Konsentrasi ini bukan kebetulan ya. Ini hasil dari faktor sejarah dan keputusan strategis yang sudah diambil bertahun-tahun. Pulau Jawa yang padat penduduknya ini selalu menyediakan pasar konsumen yang besar, dan pasokan tenaga kerja yang siap untuk industri-industri ini. Konsentrasi industri strategis di Jawa ini sangat terkait dengan infrastruktur. Pulau ini punya jaringan jalan, pelabuhan, dan listrik yang paling maju di Indonesia. Buat perusahaan, ini hitungan yang penting banget. Lebih murah dan efisien kalau bangun pabrik di tempat yang gampang buat angkut bahan baku, dan kirim produk jadi ke pasar. Listrik yang stabil artinya jalur produksi bisa jalan terus tanpa macet. Dekat dengan pemerintah pusat di Jakarta juga penting, biar lebih gampang urus birokrasi dan izin-izin. Keuntungan-keuntungan ini bikin daya tarik yang kuat banget, narik investasi baik dari dalam maupun luar negeri ke Jawa. Coba deh bayangin analogi sederhana ini. Misalnya, kamu mau buka kedai kopi kecil, kamu pasti pilih lokasi di jalanan yang ramai, banyak orang lewat, gampang dijangkau pemasok, dan listriknya stabil. Kamu nggak akan buka di jalanan sepi dan terpencil yang nggak ada pelanggannya, meskipun sewanya lebih murah. Perusahaan juga mikirnya mirip, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Mereka tertarik ke Jawa, karena pulau ini menawarkan ekosistem paling lengkap buat mereka berkembang. Ini bikin siklus yang saling menguatkan.
Makin banyak industri, makin bagus infrastrukturnya, yang akhirnya narik lebih banyak industri lagi, dan bikin dominasi ekonomi Jawa makin kuat. Fenomena ini sering disebut aglomerasi. Industri cenderung ngumpul bareng biar bisa manfaatin sumber daya bersama, tenaga kerja terampil, dan jaringan pemasok. Contohnya, pabrik mobil butuh ratusan perusahaan kecil buat nyediain segala macam, dari ban sampai jok. Jadi masuk akal kalau pemasok-pemasok ini lokasinya dekat-dekat. Walaupun ini efisien dari sisi bisnis, tapi punya dampak besar buat peta ekonomi nasional. Ini bikin mesin yang kuat di Jawa, tapi mesin ini kekuatannya belum sepenuhnya dibagi ke pulau-pulau lain yang membentuk negara kita yang besar ini. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang begitu besar di Jawa menciptakan efek berantai yang terasa di seluruh Nusantara. Bagi pulau-pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ini sering berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan lebih sedikit peluang bagi penduduknya. Meskipun pulau-pulau ini kaya akan sumber daya alam, baik itu kelapa sawit, batu bara, atau nikel, sebagian besar nilainya tidak diolah secara lokal. Bahan mentah seringkali diekstraksi dan kemudian dikirim ke Jawa atau ke luar negeri untuk diproses. Ini berarti bagian paling menguntungkan dari rantai nilai, yaitu manufaktur, dan pekerjaan berketerampilan tinggi yang menyertainya, sebagian besar tetap berada di luar jangkauan mereka. Situasi ini menyebabkan paradoks yang membuat frustrasi. Sebuah pulau bisa sangat kaya akan sumber daya, namun ekonomi lokal dan penduduknya tetap relatif miskin. Kurangnya beragam kesempatan kerja memaksa banyak anak muda yang cerdas dan ambisius untuk merantau. Mereka meninggalkan rumah dan keluarga mereka demi mencari pekerjaan dengan gaji lebih baik dan prospek karier di kota-kota besar di Jawa. Pengurasan sumber daya manusia ini menguras aset paling berharga di daerah lain, yaitu sumber daya manusia mereka. Ini meninggalkan populasi yang menua dan memperlambat potensi inovasi dan kewirausahaan lokal, membuat daerah-daerah ini semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan. Mari kita gunakan ilustrasi sederhana. Bayangkan sebuah desa yang menghasilkan biji kakao berkualitas tinggi, namun tidak ada pabrik coklat di desa itu. Para petani hanya bisa menjual biji mentah dengan harga murah kepada pedagang yang membawanya ke kota besar. Di kota, biji-biji itu diubah menjadi batangan coklat mahal, menciptakan lapangan kerja bagi pekerja pabrik, desainer, dan pemasar. Desa yang menanam biji-biji itu hanya melihat sedikit dari keuntungan akhir tersebut. Inilah kenyataan bagi banyak daerah di luar Jawa. Mereka adalah sumber kekayaan, tetapi pengolahan dan kemakmuran yang dihasilkan terjadi di tempat lain, menciptakan rasa ketidakadilan ekonomi yang mendalam. Pada akhirnya, ketidakseimbangan ini bukan hanya masalah ekonomi, ini adalah masalah nasional. Ini menciptakan Indonesia dua kecepatan, di mana satu bagian negara berlari kencang, sementara yang lain berjuang untuk mengimbangi. Ini dapat memicu kecemburuan sosial dan ketidakpuasan regional, melemahkan sendi-sendi bangsa kita. Sebuah bangsa tidak bisa benar-benar kuat jika kekuatannya hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Ketahanan sejati berasal dari memiliki berbagai mesin pertumbuhan yang tersebar di seluruh negeri. Jika satu wilayah menghadapi kemerosotan, yang lain dapat membantu menopang perekonomian nasional. Model saat ini membuat seluruh bangsa sangat bergantung pada stabilitas dan kesehatan ekonomi Jawa saja. Jadi, apa jalan ke depannya? Solusinya bukanlah memperlambat pertumbuhan Jawa, tapi mempercepat pembangunan daerah lain agar bisa tumbuh bersama. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam strategi pembangunan kita, beralih dari model yang berpusat di Jawa menjadi model yang benar-benar berpusat di Nusantara. Pemerintah harus berperan utama dengan melakukan investasi besar-besaran dan berkelanjutan dalam infrastruktur di luar Jawa. Kita perlu membangun lebih banyak jalan tol di Sumatera, lebih banyak pelabuhan modern di Kalimantan, dan lebih banyak pembangkit listrik yang andal di Sulawesi dan Papua. Ini akan mengurangi biaya logistik dan membuat daerah-daerah ini lebih menarik untuk investasi di industri manufaktur dan pengolahan. Selain itu, insentif kebijakan dapat dirancang untuk mendorong bisnis agar membuka usaha di koridor ekonomi baru. Ini bisa termasuk keringanan pajak, prosedur perizinan yang disederhanakan, dan subsidi untuk perusahaan yang membangun pabrik di zona ekonomi khusus yang ditetapkan di luar Jawa. Tujuannya adalah menciptakan pusat-pusat gravitasi ekonomi baru,
Misalnya, kita bisa mengembangkan pusat industri petrokimia di Sumatera, yang kaya akan minyak dan gas, atau pusat pengolahan nikel dan pembuatan baterai di Sulawesi. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai industrialisasi hilir, memastikan bahwa nilai dari sumber daya alam ditangkap secara lokal, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang ekonomi lokal. Pendidikan dan pengembangan keterampilan sama pentingnya dalam strategi ini. Tidak cukup hanya membangun pabrik, kita juga harus memastikan bahwa penduduk lokal memiliki keterampilan untuk bekerja di sana. Ini berarti berinvestasi dalam sekolah kejuruan dan politeknik di setiap provinsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan industri potensial lokal. Dengan memberdayakan masyarakat lokal dengan keterampilan yang tepat, kita bisa menghentikan brain drain, dan sebaliknya, mendorong brain gain, di mana individu-individu berbakat memilih untuk tinggal dan membangun karier, serta komunitas mereka di tanah air. Ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan, yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah tugas monumental yang membutuhkan visi bersama dan komitmen jangka panjang dari kita semua. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Perjalanan menuju kesetaraan ekonomi adalah maraton, bukan sprint. Ini menuntut kebijakan yang berani, implementasi yang konsisten, dan kemauan politik yang kuat untuk melaksanakannya. Dengan membangun jembatan ekonomi ini di seluruh pulau kita tidak hanya menyebarkan kekayaan, kita memperkuat fondasi bangsa kita. Kita sedang bekerja menuju Indonesia di mana kemajuan adalah pengalaman bersama dan kemakmuran adalah hak bagi setiap warga negara, dari ujung barat Aceh hingga ujung timur Papua.